Halo anak-anak, apa kabar? Nah, kita akan kembali belajar kali ini tentang cuaca, musim, dan iklim. Dari Bahasa Indonesia, tema 5, subtema 4, kelas 3 SD MI. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dengan baik. Dan yang kedua, siswa dapat memahami informasi yang berhubungan dengan cuaca dengan benar. Nah, sekarang perlu kalian tahu bahwa Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa. Coba kalian lihat peta ini. Nah, garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membentang mengelilingi bumi. Nah, ada garis khatulistiwanya itu seperti ini. Garis ini seolah-olah membelah bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, coba kalian lihat peta dunia ini. Nah, jika semua diperlihatkan, maka ini adalah negara-negara yang ada di dunia. Nah, garis biru ini diumpamakan sebagai garis khatulistiwa. Nah, ini dia, dan Indonesia berada di sini. Kalian bisa lihat bahwa Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, di mana letak Indonesia dan garis khatulistiwa itu. Nah, sekarang mari kita lihat gambar di samping ini. Bumi dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ini ditandai oleh 4 warna, yaitu hijau, kuning, biru muda, dan biru tua. Daerah hijau untuk iklim tropis, ya, kuning iklim subtropis, dan kemudian biru muda iklim sedang, dan biru tua adalah iklim dingin. Indonesia terletak di daerah khatulistiwa yang berwarna hijau, sehingga merupakan negara beriklim tropis. Indonesia yang berada di garis khatulistiwa termasuk negara beriklim tropis. Artinya, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, sekarang kalian perlu mengetahui perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas dalam waktu yang panjang. Iklim biasanya diamati dalam jangka waktu tahunan. Nah, sekarang jika musim, kita akan membahasnya. Kalau iklim menyebabkan adanya musim. Nah, musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Musim tersebut adalah musim penghujan dan musim kemarau. Musim diamati dalam jangka waktu bulanan. Nah, Indonesia merupakan negara beriklim tropis, sehingga hanya mempunyai 2 musim saja, seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang coba kalian lihat musim kemarau di Indonesia pada gambar ini. Musim kemarau adalah ketika dalam waktu tertentu hujan yang turun sedikit. Musim ini ditandai dengan cuaca cerah yang terjadi secara terus-menerus dan seringnya panas. Hal ini dapat menyebabkan daerah tertentu dapat mengalami kekeringan dan kesulitan mencari air bersih. Nah, ketika musim penghujan di Indonesia, itu
adalah waktu tertentu di mana hujan sering terjadi atau hujan sering sekali turun. Jika hujan terjadi secara terus-menerus di suatu daerah, tetapi saluran air tersumbat dan tidak mempunyai cukup daerah hijau yang dapat menyerap air, maka akan menyebabkan banjir di tempat tersebut. Nah, sekarang kita perlu tahu, setelah tadi memahami tentang musim kemarau dan musim penghujan, kalian harus tahu apa itu pancaroba atau disebut juga dengan musim peralihan. Masa pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya. Nah, musim ini ditandai dengan cuaca cerah dan hujan yang datang silih berganti, sehingga membuat tubuh rentan terhadap penyakit. Nah, tadi kita sudah membahas tentang musim, sekarang tentang cuaca. Tadi iklim juga sudah kita bahas. Nah, di masa pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan atau sebaliknya, itu ditandai dengan cuaca cerah dan hujan yang datang silih berganti sehingga membuat tubuh rentan terhadap penyakit seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, kalian harus tahu perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca meliputi daerah tertentu saja. Cuaca ditentukan dalam waktu yang singkat, 24 jam. Tetapi jika iklim ditentukan dalam waktu yang lama, dari 11 hingga 30 tahun. Nah, perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan, tetapi perakiraan mengenai iklim susah dilakukan. Sedangkan cuaca itu terjadi di wilayah yang lebih sempit, kalau iklim terjadi di wilayah yang lebih luas. Nah, jika cuaca itu dapat berubah setiap harinya. Jika iklim diamati dalam jangka waktu tahunan, berbeda dengan cuaca yang diamati secara harian, dan iklim juga tidak mudah untuk berubah. Nah, sekarang kita akan memahami informasi dalam bacaan yang Ibu masukkan dalam latihan soal. Latihan soal pertama, coba kalian pause video ini dan kalian baca bacaan berikut atau bacaan yang ada di buku tema kalian. Sudah ya, Ibu bahas. Nah, kalian disuruh untuk menuliskan informasi yang kalian peroleh di tempat yang tersedia. Nomor 1 adalah sebagai contoh, yaitu cuaca merupakan suatu gejala alam. Nah, kira-kira informasi apa lagi ya yang bisa kalian peroleh dari bacaan tersebut? Nah, jawaban kalian bisa berbeda, tetapi bisa juga sama dengan Ibu. Nah, ini yang sudah Ibu kerjakan. Cuaca terjadi dan berubah dalam waktu singkat, seperti yang kita bahas tadi. Dan kebetulan ada di bacaan. Lalu informasi yang ketiga adalah iklim adalah keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Dan informasi yang keempat adalah iklim diamati dari bulan ke bulan. Nah, kemudian iklim menyebabkan adanya musim. Oke, itu tadi latihan soal pertama. Sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua. Kalian bisa menyetop sebentar video ini dan membaca lagi bacaan perbedaan cuaca dan iklim. Nah, sekarang akan Ibu bahas. Kalian disuruh untuk menuliskan pokok-pokok informasinya pada kolom yang tersedia. Nomor 1 sudah dibahas bahwa cuaca meliputi daerah tertentu saja, sedang iklim meliputi daerah yang luas. Lalu, informasi yang selanjutnya, cuaca diamati dalam waktu singkat dan mudah berubah-ubah. Nah, sedangkan iklim itu bersifat stabil atau tidak mudah berubah dan juga dipengaruhi letak tempat di bumi. Dan iklim berbeda menimbulkan musim yang berbeda pula. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Kalian sudah disediakan kotak informasi beserta dengan
informasi-informasinya yang harus kalian tempelkan pada kotak dengan judul yang tepat. Nah, yang pertama informasinya, keadaan atmosfer yang diamati harian masuk ke dalam cuaca. Lalu informasi yang kedua, Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Di manakah ya kira-kira tepatnya letaknya? Ya, di iklim. Nah, sekarang yang meliputi wilayah yang amat luas itu adalah iklim. Dan keadaan cuaca yang diamati dalam 1 tahun yaitu musim. Ini dengan asumsi kita ada dalam 2 musim ya, kemarau dan penghujan. Yang kedua, yang selanjutnya Indonesia memiliki 2 musim. Kita masukkan dalam musim dan dapat berubah dalam waktu sehari. Tentu saja masuk ke dalam cuaca. Dan kemudian bergantung pada kondisi geografis di bumi. Masuk mana ya kira-kira? Betul sekali, dalam kotak iklim. Nah, keadaan udara yang diamati dalam waktu yang sangat lama yaitu iklim. Nah, itu tadi kita sudah belajar hari ini. Nah, terima kasih atas perhatian anak-anak, semoga kalian lebih paham. Sampai jumpa lagi. Dah.